Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Coding bersama saya Wiro Hanif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang login dan register menggunakan Firebase, teman-teman. Oke, jadi nanti data yang ada di dalam inputan yang kita kirim melalui login atau melalui register ya, nanti akan terdaftar di dalam Firebase seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke website Firebase-nya. Nah, di sini untuk tampilan projectnya ya, teman-teman. Kemarin kita telah mengkonfigurasi sebuah database dengan project kita yang ada di dalam Android Studio, dan inilah Firebase yang baru saja sebelumnya kita buat. Kita masuk. Nah, untuk tampilan seperti ini ya, teman-teman, tampilan awalnya. Kita masuk ke autentikasi. Kemudian untuk tampilan autentikasi seperti ini, kita masuk ke sign in method. Kemudian nanti untuk teman-teman pasti tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, di sini saya klik email atau password ya, teman-teman ya. Klik email atau password. Terus habis itu nanti akan masuk ke sini, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman di enable aja, teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Kemudian maka kalau di save tadi, save akan seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah selesai pengaturan di bagian Firebase-nya. Sekarang kita masuk ke bagian Android Studio-nya. Oke. Di sini kita lihat dulu bagian layout. Nah, di sini ada tambahan layout login dan register ya, teman-teman. Sini saya buat bersama dengan activity-nya, yaitu login dan register activity. Oke, untuk membuat activity-nya seperti biasa, klik kanan, kemudian new, kemudian setelah new itu activity, kemudian kita pilih yang empty activity seperti itu, kemudian berikan nama login activity seperti itu ya, teman-teman. Oke, maaf nih agak nge-lag, maklum ya. Oke, seperti itu. Kemudian tadi setelah kita bikin, kita coba konfigurasi dulu ya dengan Firebase-nya tadi untuk login dan register. Kita masuk ke tools, kemudian Firebase. Kita tunggu. Oke, untuk tampilan ketika kita masuk ke Firebase itu seperti ini, teman-teman ya. Di sini kita klik yang authentication, kemudian pilih yang paling bawah sini. Kemudian di sini akan ada 2 angka yang harus kita jalankan, teman-teman. Pertama, connect your app to Firebase. Nih udah kita ya sebelumnya udah. Terus kemudian nah sekarang kita mau masukin add the Firebase authentication SDK to your app. Nah, ketika kita klik di sini nanti akan otomatis menambahkan sebuah dependensi baru yang ada di dalam sini, teman-teman ya, ke dalam Gradle kita. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah menambahkannya, saya tidak perlu mengklik accept change gitu ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum klik accept change gitu ya, biar nanti otomatis ditambahkan untuk Gradle-nya. Nanti kemudian otomatis akan nge-Gradle, teman-teman ya. Nanti tunggu aja, teman-teman, sampai selesai ya. Seperti itu. Di sini kalau misalkan udah ini connected ya. Mana? Iya. Connected. Antum atur ininya Gradle-nya, Bre. Udah. Ubah ke 3. 3. Ini 3 kan? Ini udah 3. Coba di antum 3 Coba ya. gak? Sini ya. Oh, ini. Itu. Iya.
Iya itu 3. Terus di sign now. Di, Nanti dia bakal diganti checklist. diganti 3 ya. 3 doang. Oke, di sini nanti diganti menjadi versi 21.0.3 ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita sign no. Sign lagi. Kita tunggu ya teman-teman ya. Biasanya Gradle kayak gini tuh lama ya teman-teman, apalagi kalau misalkan internetnya lama, habis itu laptopnya juga lemot gitu ya. Seperti B2B. Ya. Sabar aja, sabar. Oke, teman-teman. Di sini sudah centang hijau ya, dua-duanya. Di connect your app sama add the Firebase Authentication SDK. Jadi di sini udah berhasil. Nanti kita selanjutnya tinggal main-main di kodenya. Oke. Kita close. Sekarang kita tambahkan dulu view binding teman-teman ya. Nanti kita untuk pemanggilan ID-nya memakai view binding. Di sini kita tambahkan dulu teman-teman. Build features, kemudian view binding true, ya. Oke, kemudian setelah itu kita close aja. Kita masuk ke bagian activity login-nya teman-teman ya. Oke, untuk tampilan loginnya belum keluar ya. Namun untuk kodenya seperti ini. Kita memakai relative layout. Sini relative layout, kemudian di dalamnya ada image view. Untuk backgroundnya ya. Nanti teman-teman lihat sendiri ya. Dan kemudian saya tampung lagi menjadi apa dengan relative layout. Dan di dalam relative layout ada card view yang menampung sebuah linear layout lagi. Di dalam linear layout sudah ada edit text, yaitu untuk menginputkan email. Kemudian setelah itu edit text yang kedua untuk password teman-teman ya. Sorry ini nge-lag. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian edit text yang kedua ini untuk passwordnya teman-teman. Oke. Seperti itu. Sudah. Kalau sudah, di sini ketiga itu button teman-teman ya. Untuk sign in, untuk submitnya ya. Sini. Oh, sorry nge-lag mulu dari tadi. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita kasih ID satu persatu. Yang pertama untuk emailnya itu edit email login, kedua untuk password itu edit password login, kemudian yang ketiga untuk button button login seperti itu. Kemudian di sini untuk yang misalkan kita belum daftar, nanti kita langsung masuk ke atau diarahkan ke register. Nah, di sini kita memakai text view yang mana kita tambahkan sebuah ID untuk nanti ketika kita klik langsung masuk ke register ya. Kita nanti proses dalam activity-nya. Di sini kita namakan ID-nya menjadi button to register. Ya, seperti itu. Oke. Ini untuk tampilannya seperti ini ya. Sebelumnya sebenarnya kita sudah bersama-sama membuat tampilan seperti ini ya. Sebelumnya teman-teman bisa dicek lagi di video saya sebelumnya, yaitu login dan register menggunakan relative layout seperti itu. Oke, kemudian di bagian register nggak beda jauh ya teman-teman ya. Nggak beda jauh, cuman beda di bagian ID-nya aja teman-teman. Kalau yang tadi kan ada email login, kalau di sini ada email register teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian ada password register, kemudian buttonnya btn register. Nah, untuk di sininya teks yang bawah ini untuk yang daftar tadi nggak ada ya teman-teman, karena kita berada di register. Oke, seperti itu. Kemudian nah di sini kan kita nggak kelihatan nih
Ini lagi di mana, di register atau di login? Kita tambahkan dulu ya teman-teman ya. Kita tambahkan dulu. Oke. Tulisan login gitu ya. Di sini register ya. Kita di register. Oh, kok gini? Text view, maaf kok. Text view. Oke, kemudian width-nya. Sorry, ngelag ya. Ngelag ya teman-teman ya. Kita ulang lagi. Text view. Ini ya teman-teman, udah keluar. Paste. Aduh. Oke, di sini kita width-nya wrap content teman-teman ya. Kemudian di sini wrap content juga. Kemudian di teksnya kita teks register gitu ya. Sini kemudian setelah itu text size-nya kita atur berapa ya, 20 sp coba ya. Masih kurang teman-teman ya, 50 sp. Oke, text color black ini ya, seperti ini teman-teman. Nah di sini kita karena constraint layout kita bebas mau drag and drop kontennya gimana gitu ya. Oh sorry, ini dulu ya teman. Ada masalah nih. Atau kita taruhnya di bagian kok gini ya. Oh maaf tadi error ya teman-teman ya. Oh sorry. Oke, udah teman-teman nih seperti ini ya. Oke, udah cukup insyaallah. Oke, kita copy, kita paste di bagian loginnya ya. Paste login seperti ini ya teman-teman ya. Gimana? Ini basket. Oke, ini kenapa nggak bisa ini ya. Kita atur sendiri teman-teman. Oh sorry.
Ini ya. Oke. Ini untuk sekilas saja teman-teman, mungkin nanti selanjutnya kita akan perbaiki untuk bagian layoutnya. Ini laptopnya juga nge-lag ya. Aduh, maaf. Aduh, kenapa gini ya? Oke, ini aja dulu ya teman-teman. Nanti untuk layoutnya kita perbaiki bersama untuk menyingkat waktu. Oke, ini aja dulu ya. Oke, untuk setelahnya kita langsung masuk ke bagian ini, login. Nah, untuk aplikasinya ketika kita dijalankan agar langsung masuk ke bagian ininya, apa namanya, login, kita perlu atur di bagian ininya teman-teman, manifest. Nah, untuk intent filternya kita masukkan ke dalam login activity-nya teman-teman ya. Yang tadinya berada di main activity kita pindahkan di login activity seperti itu. Oke, nanti maka akan langsung masuk ke bagian login atau layout login ketika kita running aplikasinya atau buka aplikasinya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk lagi ke login activity. Sebelumnya kita sudah menambahkan view binding. Di sini kita variabelkan atau inisialisasikan sebuah variabel yaitu binding. Oh, ini kita pakai let init var ya, karena untuk penginisialisasinya kita pending dulu. Kita nanti akan inisialisasi di dalam sini ya, override fun on create seperti itu. Nah, kita setelah itu di binding sama dengan kita inisialisasi yaitu activity login binding. Ini untuk bindingnya teman-teman dari layout ini, dari layout activity login ya teman-teman. Jadi activity login binding seperti itu. Kemudian dot inflate, kemudian layout inflator. Oke, kemudian di sini kita perlu mengganti menjadi binding dot root seperti itu teman-teman ya. Karena kita menggunakan apa namanya view binding. Oke, jangan lupa. Terus kemudian di sini kita sudah bisa memanggil Firebase out ya teman-teman, dari dependensi yang baru saja kita tambahkan tadi ya. Di sini kita ini namakan sebuah variabel baru, namanya itu out. Kemudian bertipe Firebase out. Kemudian di sini kita panggil lagi variabel outnya. Kemudian kita isikan value Firebase out dot get instance seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu kita binding dot ptn to register. Ini untuk perpindahan ininya ya. Perpindahan halamannya ketika kita klik di bagian sini nih. Ini ya. Ini teman-teman ya. Oke. Seperti itu. Kita close aja bagian manifest ya. Seperti itu. Kemudian di sini pertama kita akan membuat sebuah validasi dulu ya teman-teman ya. Jadi ketika misalkan input email ataupun password itu kosong, nanti akan ada peringatan gitu ya. Nanti peringatannya juga bisa kita custom juga ya. Meskipun di dalam Firebase itu sebenarnya udah ada ini ya, message untuk errornya seperti itu. Nanti kita di sini akan mengcustom gitu ya. Oke, di sini kita binding dot ptn to register. Udah bukan ini ya teman-teman, maaf. btn to register. Oh, maaf teman-teman.
Oh, di sini saya ada kesalahan. Di sini bukan btn to register, tapi btn register. btn login, teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Maaf. Ini btn login dari mana? Dari layout activity login. Bagian buttonnya, teman-teman, di sini ya. Oke. Seperti itu. Kemudian ketika btn login itu diklik, nanti akan mengoperasikan apa? Kita setting di sini, teman-teman. Di sini kita pertama variabelkan dulu sebuah email ya namanya. Kemudian binding.email login ini untuk view binding pemanggilannya ya, teman-teman. Kemudian the text to string ya, agar input yang kita masukkan bisa dikirim. Kemudian di-convert menjadi string seperti itu. Kemudian variabel kedua yaitu pass, kemudian binding.edt password login. Kemudian kita jadikan teks, kemudian kita convert menjadi string. Seperti itu. Di sini tempat validasinya, teman-teman ya. Kode-kode untuk memvalidasi. Di sini kita coba baca if jika email itu kosong, maka akan menampilkan sebuah pesan error. Email tidak boleh kosong. Kemudian di sini ada request fokusnya, teman-teman, yang error di mana gitu, seperti itu, langsung ditunjukkan. Oke, seperti itu. Kemudian di sini jangan lupa return set on click listener. Oke, seperti itu. Kemudian di sini untuk password ya, teman-teman ya. Password juga jika kosong akan menampilkan seperti ini, teman-teman ya. Sini kita custom sendiri untuk ininya, kata-katanya ini seperti ini ya. Kemudian di sini untuk emailnya lagi, untuk apa? Untuk jika apabila email itu tidak diisikan berupa email, misalkan nama gitu ya, nama doang, bukan email yang diisi. Misalkan email kan ada ini kan, @gmail.com gitu ya. Itu kan email tuh. Nah, kalau misalkan bukan email itu, misalkan kita cuma masukkan nama misalkan Jojon gitu doang, itu bukan email tuh. Nah, nanti di sini akan beroperasi dan menampilkan sebuah error, email tidak valid, seperti itu. Oke. Kemudian di sini binding.edt email login, request focus. Biasa ya, request focus itu untuk apa namanya? Fokusnya untuk langsung menampilkan di bagian mana itu errornya berada. Kemudian di sini kita jangan lupa return set on click listener. Kemudian sini untuk passwordnya kita atur minimalnya, teman-teman ya. Minimal kita atur 6. Jadi password, jika panjang password lebih dari 6, lebih dari 6. Ini kayaknya salah ini ya. Gini ya, teman-teman ya, yang benar ya. Oke, ini salah ya. Kalau tadi kan jika password itu lebih banyak dari 6 nanti akan tampil. Nah, bukan gitu ya. Justru password itu lebih banyak lebih bagus gitu ya, teman-teman. Di sini kita tadi salah, ini salah simbol. Jadi sekarang kita baca jika password itu kurang dari 6, maka akan muncul error seperti ini. Maaf, bacanya kecepatan ya, teman-teman ya. Udah deadline juga soalnya. Jadi kadang keseleo ini lidah. Oke. Kemudian login Firebase sini ya, teman-teman ya. Ini apa? Ini kita untuk membuat sebuah function baru. Ya, ada di sini. Oke, pertama kita tulis ini dulu, login Firebase, kemudian kita kasih construct. Dalam construct kita kasih sebuah parameter email sama password ya. Ini dari mana? Dari sini, teman-teman ya. Email sama password. Mana tadi? Nah, ini ya. Email sama password di sini. Kemudian nanti di sini merah. Kita alt enter aja, kemudian create function seperti itu. Nanti akan otomatis kebuat seperti ini ya, teman-teman ya. Ini sampai di sini. Kemudian tutup kurawal juga di sini. Oke, nah di sini kita atur sendiri, teman-teman ya. Out
sign in with email and password. Out sign in with email and password. Di sini untuk kita login teman-teman ya. Login menggunakan data email sama password gitu ya. Di akun yang sudah kita buat di dalam register. Nanti kita masuk ke bagian register. Nah, di sini add complete listener ini untuk kita menambahkan sebuah TOAS gitu ya. TOAS jika operasi itu berhasil, maksudnya login itu berhasil, maka otomatis akan muncul pesan TOAS. TOAS make text. Di sini kita panggil emailnya yang baru saja kita login ya teman-teman ya. Email kemudian berhasil didaftar. Berhasil login. Jadi itu teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini kita akan langsung pindah ke bagian main activity teman-teman ya. Jadi setelah ada TOAS nanti kan langsung masuk ke bagian main activity gitu. Urutannya TOAS dulu baru nanti pindah ke main activity. Itu halaman utamanya teman-teman ya. Dan jika salah nanti akan muncul pesan error. Ya, ini error dari message. Message di mana? Di sini teman-teman ya. Ini ditampilkan errornya. Gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Misalkan login nih terus error atau tidak bisa masuk, nanti akan muncul pesan error seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian register. Oke. Di sini kita memakai view binding seperti biasa. Kemudian kita sama seperti yang di sini ya. Kita variabelkan dulu out. Oke, kemudian binding di sini kita atur lagi untuk menjadikannya layout inverter. Kemudian di sini kita rubah menjadi binding.root. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kemudian binding btn register set on click listener. Jadi ketika btn register itu diklik atau submitnya diklik gitu ya, akan menjalankan perintah berikut. Oke. Di sini kita variabelkan dulu sebuah email sama password sama seperti yang di login ya teman-teman ya. Kemudian di sini if email is empty, jika email kosong akan muncul error seperti ini teman-teman ya. Kemudian request fokus untuk langsung menampilkan errornya di mana. Jadi jangan lupa return kita ya agar bisa jalan. Sini untuk password validasinya, kemudian pattern.email address matches email. Di sini jika email itu tidak valid ya teman-teman ya. Jika email itu tidak valid, misalkan seperti nama kita masukkan di dalam email, maka nanti akan muncul seperti ini. Allahu Akbar. Maaf teman-teman, tadi panik ya. Gempa. Maaf. Gimana? Oke, ini kita udah sampai di sini ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya, tadi panik gitu ya. Siapa yang nggak panik kalau gempa gitu ya. Oke, di sini kita atur lagi itu minimal panjangnya. Jika password itu kurang dari 6, maka akan muncul error seperti ini teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini kita buat variabel buat function baru. Sini kita daftarkan dalam sini, kemudian di sini akan merah, kita alt enter aja. Sini jangan lupa dikasih dulu ya teman-teman ya, email sama passwordnya. Kalau nanti misalkan teman-teman alt enter dulu tanpa masukkan parameter dalam sini, nanti nggak akan muncul seperti ini teman-teman, biar kita nggak kerja dua kali gitu ya.
seperti itu. Kemudian jika sudah alt enter, maka otomatis akan langsung jalan atau meng-create ya sebuah function seperti ini. Oke. Nah, di sini kita setting out.create user. Ini out dari mana? Dari di atas ini ya teman-teman. Get intense. Oh sorry. Seperti ini ya teman-teman. Create user. Sini create user itu untuk membuat sebuah akun baru teman-teman ya. Jika sebelumnya kita sign in itu adalah login, yaitu menggunakan email yang sudah terdaftar. Di sini create a user with email and password itu untuk meng-create sebuah akun baru. Oke teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini .add complete listener this. Kemudian if it sukses, jika ini operasi ini sukses, maka nanti akan gitu ya. Di sini kita tampilkan sebuah toas email yang kita barusan didaftarin akan dipanggil, kemudian disambungkan dengan kata-kata berhasil didaftarkan seperti itu. Oke. Kemudian jangan lupa di sini .show teman-teman ya, karena toas kalau enggak nanti nggak bakal muncul. Oke. Kemudian di sini kita variabelkan dengan nama i. Kemudian intent ini untuk perpindahan dari register activity ke main activity teman-teman ya. Kemudian kelas Java. Kemudian start activity kita panggil yang di sini dalam sini. Oke, untuk perpindahan dari register activity ke main activity. Oke. Kemudian jika error atau jika salah, maka nanti akan muncul message error seperti ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian. Selanjutnya mungkin saya akan running aplikasinya, kemudian menunjukkan kepada teman-teman semua hasil dari project yang baru saja kita bahas bersama. Oke teman-teman, di sini saya sudah running aplikasinya, dan inilah tampilan dari aplikasi yang baru saja saya running. Kita coba buka. Nah, maka akan langsung muncul di bagian login. Kita klik daftar, maka muncul layout register ya. Kita di sini inputkan email dan password untuk mendaftarkan akun baru, teman. Sini misalkan Bobon, misalkan ya, bobon@gmail.com. Kemudian 1 2 3 4 5 6 seperti ini ya. Sign up ya, daftar. Nah, bonbon@gmail.com berhasil didaftarkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba kembali, kita login teman-teman ya. bobon@gmail.com. Kemudian password 1 2 3 4 5 6. Kita sign in. Nah, berhasil login teman-teman ya. Oke, aplikasi yang kita buat sudah berhasil teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian untuk review dari aplikasinya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.